Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sebelum kita istirahat malam ini, sedikit kita mengkaji beberapa ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi penutup hari ini yang katakan dalam Al-Qur'an itu apa? Khitamuhu misk. Penutupnya menjadi misk. Misk itu adalah parfum, wewangian. Yang mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah pada akhir hayat kita nanti juga menjadi khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baik teman-teman yang bawa mushaf, teman-teman pemuda Kersana yang membawa mushaf, silahkan dibuka surat Al-Hijr. Kita akan sedikit mengkaji beberapa ayat dari surat Al-Hijr, surah ke-15, juz ke-14. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-32. Ini sebenarnya rangkaian dari ayat ke-28 yang nanti akan berakhir di ayat ke-44. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surat Al-Hijr ayat 36. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dari ayat 32, Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Kita belajar bagaimana kuatnya kemauan iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi ini adalah salah satu motivasi buat kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, senantiasa taat kepada Allah untuk tidak henti-hentinya berdoa, memohon dan berharap kepada Allah. Kenapa? Karena iblis sebagai makhluk yang terlaknat pun ketika memohon kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Ayatnya ada dalam surat Al-Hijr ayat 36. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, jadi ceritanya ketika iblis itu terlaknat, terajam, ya, akhirnya iblis melakukan negosiasi kepada Allah untuk diberikan tangguh penghukumannya ila yaumi yub'atsun. Iya tidak apa-apa ya Allah, saya dihukum tapi tolong jangan sekarang, hukumnya nanti. Biarkan saya tetap hidup sampai hari kiamat datang. Maka kalau kita lihat, ini adalah permintaan, permohonan yang keluar dari sebuah makhluk yang terlaknat, tetapi dikabulkan oleh Allah. Ya. Bagaimana ketika kita sebagai seorang hamba, taat beribadah, merasa doanya sia-sia? Maka harusnya kita melihat bagaimana ketika Allah mengabulkan doanya iblis. Permintaan iblis kepada Allah apa? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Apa yang terjadi? Di ayat 37 Allah berfirman, "Qala fa innaka minal munzirin." Wahai iblis, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Jadi di sini doa dan permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Padahal iblis adalah sebuah makhluk yang terlaknat, rajim. Tapi ketika minta, memohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Maka satu sisi yang perlu kita pelajari adalah kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk yang taat dan tunduk atas aturan-aturan Allah, tidak boleh yang namanya bosan, tidak boleh yang namanya apa?
merasa sia-sia di dalam berdoa. Teruslah berdoa kepada Allah. Lihatlah iblis, makhluk terlaknat, berdoa, memohon, dan permohonannya dikabulkan oleh Allah. Dan pelajaran yang kedua adalah apa? Pelajaran yang kedua, tidak semua ketika Allah kabulkan dan memaksa, seakan-akan iblis ini memaksa Allah untuk memberikan penangguhan sampai hari kiamat. Dan ternyata pengabulan permintaan iblis itu, pengabulan doa iblis itu senantiasa bukan untuk kebaikan hidupnya iblis, tapi adalah untuk menyiksanya, tetapi ditangguhkan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, jangan terlalu maksa. Iblis ini maksa dikabulkan, tapi tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang dia dapatkan dari doanya. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, dan kita sendiri tidak mengetahui apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang ya, ada yang tidak bisa kita lihat sementara Allah melihatnya. Ada yang tidak bisa kita dengar sementara Allah mendengarnya. Ada dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Salah satu dosa besar itu adalah asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Ada tiga, salah satu yang disebutkan dalam tiga dosa besar itu adalah syirku billah, itu ma'ruf, sering kita ketahui. Tetapi yang kedua, ini jarang kita ketahui, yaitu ada apa? Al-ya'su min rauhillah. Berputus asa dari rahmat Allah itu juga termasuk dari dosa. Dan yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makarnya Allah. Orang kalau sudah merasa aman dari tidak mungkin Allah menghukumku. Ya, dia merasa bahwa dia lebih pintar dan lebih cerdas dalam merancang segala strategi untuk keburukan, lalu dia mengira bahwa Allah tidak akan mengetahuinya. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, kebaikan itu butuh direncanakan. Kalau kebaikan tidak direncanakan, maka keburukanlah yang akan terrealisasi. Hari ini kita tidak usah bertanya apa yang harus kita lakukan untuk dakwah agama ini. Karena apa? Karena percepatan keburukan hari ini lebih cepat daripada percepatan kebaikan di setiap lini. Maka tidak usah terlalu banyak berpikir untuk berbuat baik dan berkontribusi di dalam dakwah agama Islam. Hari ini jumlah konten-konten negatif lebih cepat, ratingnya lebih cepat naik daripada konten-konten yang sifatnya positif, sifatnya dakwah. Maka kita harus optimis di dalam melakukan dakwah agama Islam, dalam melakukan segala kebaikan di setiap lininya. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Maka lakukanlah. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah, beramallah kalian dengan apa yang Allah ciptakan dari karakteristik dan kekhususan kalian masing-masing. Syakilah dalam bahasa Inggris lebih mudah kita terjemahkan sebagai skill. Mungkin itu bisa diambil dari bahasa Arab itu mungkin ya. Skill itu dari syakal. Syakal itu dalam bahasa Arab artinya adalah bentuk. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Beramallah kalian berdasarkan apa? Bentuk kalian atau pembawaan kalian masing-masing. Maka tugas kita adalah menemukan apa keunikan kita yang dititipkan oleh Allah dalam penciptaan diri kita. Tidak mungkin ada manusia yang tidak punya skill. Tidak mungkin ada manusia yang tidak berdakwah dengan skillnya masing-masing. Yang perlu kita sadari, apa sebenarnya skill yang Allah titipkan ke dalam diri kita ini. Itulah yang bisa kita manfaatkan. Tidak semuanya berdakwah itu harus melalui mimbar. Tidak semuanya berdakwah itu harus menggunakan lisan. Maka teman-teman yang memiliki skill tidak dalam hal berbicara dan menyampaikan materi di balik mimbar, maka gunakanlah skill yang Allah titipkan untuk menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh para da'i, apa-apa yang dibutuhkan oleh para ustadz. Maka insya Allah itu akan dicatat oleh Allah sebagai kontribusi kita di dalam beramal soleh, terutama dalam menegakkan dakwah agama Islam. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah apa? Menyeru orang untuk datang ke Ka'bah Baitullah.
Seakan-akan pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk serulah orang-orang datang untuk menunaikan haji, ya, kayaknya kok tidak mungkin orang-orang mau datang ke Ka'bah, ke tanah yang tandus. Tapi hari ini apa yang terjadi? Ribuan tahun telah berlalu dari apa yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan orang untuk datang ke kota tersebut, untuk mendatangi Masjidil Haram, harus mengantri, harus menyiapkan berbagai macam kebutuhan dan persiapan yang jumlahnya tidak sedikit, yang harganya tidak murah. Bahkan mengantri puluhan tahun pun orang-orang akan rela menunggunya. Itulah perintah yang dahulunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa bisa, apa mungkin orang mau datang ke tempat yang tandus seperti ini? Tapi ketika kita mau berdakwah, ketika kita mau menyeru, maka Allah lah yang akan menggerakkan hati-hati manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah optimis, terus berdoa, dan serahkan segala hasil itu kepada Allah. Yang bisa kita maksimalkan adalah doa dan usaha. Adapun hasil seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini penutup dari kami yang mudah-mudahan insyaallah bisa menjadikan semangat untuk kita terus beramal dan berdakwah di kemudian hari. Mari kita akhiri, atau ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.